Salam bagi kita semua Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, puji Tuhan saudara yang terkasih. Pada saat pagi hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati, kita berseru kepada Tuhan. Kita mau bebas untuk bersorak-sorai bagi Dia saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, dimana buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami memulaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami benar-benar bebas untuk memuji memulakan nama Tuhan. Setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di tengah-tengah kami. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, di luar sana ada roh kejahatan yang tidak senang melihat kami, yang tidak senang melihat kami bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berilah sorak-sorai bagi Tuhan. Mari tinggikan namanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Siapa namanya? Haleluya. Nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini lagi dengan penuh sungguh, dengan penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
lagi dia. Haleluya, 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 haleluya. Masih mau memuji Tuhan saudaraku? Haleluya, mari kita melompat untuk Tuhan Yesus. Kita katakan api kemuliaannya Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri Allah. Haleluya, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Sekali lagi ya, kita ulangi pujian ini dengan tunggu-tunggu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, dengarlah suara nafiri Allah. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini menghadapi panggilnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Jalan api kemuliaan-Nya, tepuk tangan atas kepala. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, api kemuliaan-Nya. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah
Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan.
terbaik. Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami telah sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami telah sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita telah menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berilah dengan penuh sukarela kepada Dia, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita kepada Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyembah-Mu Bapa. Kini saatnya kami mau memberikan sebagian apa yang ada pada kami Tuhan. Engkau kiranya memberkati setiap tangan yang memberi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan ini adalah berkat dari Tuhan, dan kami akan memberikannya kembali kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. kasih ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu senantiasa besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Sedang jemaat dikasih Tuhan, pada pagi yang indah ini mari bersama-sama. Sedang jemaat juga yang menyaksikan ibadah live streaming dari rumah, mari kita fokus untuk dengar firman Tuhan pada pagi yang indah ini, sehingga firman-Nya menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi saudara dan saya.
terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Yesus kami percaya. Yesus ku percaya padamu, takkan kasih setiamu seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Katakan Yesus kami percaya. Yesus ku percaya padamu, takkan pudar kasih setia. Yesus ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Oh Yesus, Yesus ku percaya takkan pudar kasih setiamu Tuhan. Yesus kami serahkan, Yesus ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu Tuhan, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Kami mau taat suaramu, kami mau lakukan firman-Mu. Sikila-lala-mala-mala masyadikila-lala-mala-mala-mala-masyadikila, sikila-lala-mala-mala-mala-mala-masyadikila-lala-mala-mala-mala-mala, sikila-lala-mala-mala-mala-sikila-lala-mala. Yes, kami mau serahkan hidup kami Tuhan kepadamu. Biarlah pagi ini Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Yesus kami serahkan seluruh hidupku. Biar Engkau yang mengendalikan hidup kami, biar Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Yesus, kami mau taat suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu pagi ini. Kami mau taat, kami mau percaya. Yesus ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Mari katakan taat, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah. Yes, yang mau taat suara, dengaran suara Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan pagi ini. Mari
Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita terus berdoa supaya tim pujian dan penyembahan gereja kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, diurapi Tuhan. Ada intimacy with God. Mereka yang melayani Tuhan ada intimacy, ada kedekatan dengan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Jangan minggu melayani Tuhan, Senin sampai Sabtu mereka melayani kedagingan mereka. Mari kita terus berdoa. Termasuk saudara berdoa untuk saya, ya, gembala saudara. Kita berdoa untuk pengerja pelayan Tuhan yang mengambil bagian. Minggu melayani Tuhan, Senin sampai Sabtu melayani kedagingannya, saudara. Jadi mari kita terus berdoa untuk pelayan pengerja yang Tuhan sudah pilih, tetapkan di tempat ini. Dan pengerja, gembala akan berdoa untuk saudara, sehingga saudara seluruh sidang jemaat tidak dikendalikan oleh amarah kita, tidak dikendalikan oleh emosi kita, tidak dikendalikan oleh kekecewaan kita. Hidup kita tidak dikendalikan oleh amarah kita. Tapi saudara dan saya, keluarga besar GSI Getsemani sampai Cita, dikendalikan oleh siapa? Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, hari ini saya senang, ya, di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan tidak pernah melupakan gereja kita. Katakan amin. Karena hari ini saudara dipastikan suhu badan saudara di bawah 37,9. Kalau saudara 37, 38, saudara dipastikan saudara nggak bisa masuk ikut ibadah tempat ini. Dan kita bersyukur Tuhan sudah berkati gereja kita dengan satu alat pengukur suhu badan, sehingga saudara ketika saudara masuk ke gereja, sudah pastikan suhu badan saudara normal, ya, yaitu 36 sampai 37,3. Itu yang normalnya, saudara-saudara. Sementara yang 37,3 sampai 37,9 sudah mulai warning, lampu kuning, ya. Kemudian di atas 38 sudah mulai mudah terkena penyakit. Dan kita bersyukur hari ini Tuhan berkati kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk berkat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang berpikir, aku kena corona enggak ya? Saudara yang ada di tempat ini tidak ada yang kena corona, karena suhu badan tubuhnya di bawah 37,9. Amin. Tapi kita tetap berhikmat, ya, kita tetap jaga, ya. Jangan khawatir berlebihan, juga jangan sipangaron, jangan sok kuat, ya. Ya, mari bersama-sama kita harus berdoa supaya bangsa kita diberkati, dipulihkan. Hari ini 84, hampir melebihi Tiongkok, Indonesia. Tapi mari kita terus berdoa. Dan Sumatera Utara kemarin yang kena corona per hari Sabtu kemarin, saudara, tahu tanggal berapa? Nomor 5 se-Indonesia. Nomor 1 itu Jakarta, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 itu Sulawesi Selatan, dan nomor 5 Sumatera Utara. Per hari Sabtu kemarin 147 yang kena di Sumatera Utara. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan tolong kita. Amin. Nah, hari ini saya rindu saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, keluarga saudara dan keluarga saya, keluarga besar GSI Getsemani sampai Cita, saudara yang di rumah yang masih stay live streaming, saudara mari, saudara dikendalikan, iya. Sekalipun saya nggak tahu saudara pakai baju apa, saudara pakai sambil makan atau tidak, tapi saudara-saudara mari, kalau sudah ibadah, mari kita hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Ya, nah, minggu pertama saya berkhotbah tentang keluarga yang tangguh. Sudah saudara menjadi keluarga yang tangguh? Amin. Angin badai masih tangguh, masih kokoh keluarganya. Ya. Kemudian minggu lalu saya juga berkhotbah tentang keluargaku lebah atau madu. Lebah atau apa? Lebah atau lalat, saudara-saudara. Mari bersama-sama, sudahkah keluarga kita menghasilkan madu yang bisa dinikmati oleh orang lain? Ya, atau malah sebaliknya, keluarga kita masih lalat yang menghasilkan kuman penyakit. Dan hari ini saya khotbah tentang sepanjang bulan Juli kita akan khotbah tentang keluarga, supaya keluarga kita tangguh, keluarga kita seperti lebah yang menghasilkan banyak madu yang bisa menjadi berkat. Dan hari ini saya rindu keluarga kita, termasuk keluarga saya.
Harus dikendalikan oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa sih Pak Gembala keluarga aku ini harus dikendalikan oleh Tuhan? Mari kita lihat salah satu contoh yang mengizinkan Tuhan mengendalikan hidupnya dan keluarga besarnya. Mari kita lihat Yosua 24. Saya bersyukur di gereja kita ada namanya Yosua. Semoga Yosua seperti yang Yosua yang ada di Alkitab. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada tanda seru di situ. Itu bukan untuk pemanis, tapi saudara dan saya itu peringatan. Yosua sedang memperingatkan kepada orang Israel dan kepada kita hari ini. Yosua menantang kepada orang Israel, hai orang Israel, hari ini aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau dan kalian semua kalau tidak mau ibadah aja terserah. Yang penting aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Rumahku bisa terjemahkan tentang seisi keluargaku. Tetapi Yosua dan semua keluarga besarnya mengizinkan Tuhan mengendalikan hidupnya. Yosua sedang menantang, men-challenge orang-orang Israel. Ayo dong, hidup harus dikendalikan oleh Tuhan dong. Yosua sedang menyadarkan kalau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, kita akan melihat banyak mukjizat, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yosua sedang mengingatkan, meriwen kembali betapa Tuhan sudah menolong orang Israel ketika orang Israel dikendalikan oleh Tuhan langsung. Tapi ketika mereka tidak mau dikendalikan oleh Tuhan, Yosua sedang mengatakan ini loh akibatnya. Dan mari hari ini biarlah hidup kita, biarlah kita seperti Yosua bin Nun mengatakan, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini saudara-saudara, gereja kita sudah ada fasilitas sehingga saudara nggak perlu was-was, jangan-jangan dia kena atau enggak ya. Sudah dipastikan sama Ibu Jenny tadi saudara-saudara, nggak ada yang 38 ke atas suhu badannya. Sehingga saudara nggak boleh takut dengan satu kanan kiri, tapi tetap jaga. Jangan worry yang berlebihan saudara. Amin. Amin. Hari Bapak hari ditelepon, Pak ini saya ada berkat, tolong diambil berkatnya. Dan puji Tuhan saya ambil dengan saudara Chandra, saya akan ambil berkatnya itu saudara. Dan puji Tuhan mari hari ini saudara kita ngikutin ke dikendalikan oleh Tuhan, bukan mengendalikan diri sendiri. Dan Yosua kasih contoh sama kita. Yosua kasih contoh sama keluarga-keluarga yang ada di Gaesya, biarlah kita dikendalikan oleh Tuhan. Nah pertanyaannya Pak Gembala, kenapa harus dikendalikan oleh Tuhan? Ini contohnya, ini jawabannya. Mengapa harus dikendalikan oleh Tuhan? Mari kita lihat Matius 7:24. Setiap orang yang di rumah, tolong dicatat atau lihat di layar. Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sudah perhatikan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, itu artinya dia dikendalikan oleh Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, itu artinya dia mengizinkan Tuhan mengendalikan hidupnya. Pak, seperti apa contohnya orang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan? Yaitu orang yang mendengar perkataannya Tuhan dan melakukannya, itu adalah orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, saya terima kasih Tuhan. Sudahkah kita mendengar perkataan Tuhan hari ini? Sudahkah kita mendengar perkataan Tuhan pagi ini? Waktu saudara bangun, saudara dengar gak perkataan Tuhan? Kalau saudara dengar perkataan Tuhan, apa yang saudara lakukan? Lakukan. Itu artinya hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan katakan orang-orang yang dikendalikan hidupnya oleh Tuhan, Matius katakan itu dasar, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dasar bangunan ini gak kelihatan. Kalau saudara lihat ada dua rumah, ada dasar yang kuat, ada dasar yang gak kuat. Saudara bisa tahu rumah yang kuat dan rumah yang gak kuat itu dari mana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini gereja ini kuat atau enggak itu dari mana taunya? Pada saat itu ada angin, pada saat itu ada badai, gereja ini akan dilihat, oh gereja ini pondasinya kuat. Kenapa? Kokoh, karena waktu ada angin pun pondasinya nggak rubuh. Kalau pondasinya ini nggak kuat, 2 tahun gereja ini akan rubuh. Nah pondasi itu nggak kelihatan.
Yang kelihatan adalah bangunannya. Bangunannya akan kuat kalau pondasinya kuat. Nah saudara kasih Tuhan, orang yang dikendalikan oleh Tuhan, maka pondasinya kuat, maka dasarnya itu akan kuat. Dia tidak akan pernah mudah jatuh hidupnya. Katakan amin. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Dan ia diibaratkan seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kenapa sih orang mudah kali marah, mudah emosi, mudah keluar kata-kata kotor, kata-kata yang gak seharusnya keluar dari mulut kita? Karena hidupnya gak dikendalikan oleh Tuhan. Nah kenapa hidupnya gak dikendalikan Tuhan? Karena dia gak dengar firman Tuhan dan melakukannya. Sederhana, simple. Kenapa orang masih gak mau mengampuni? Kenapa orang masih nyimpan kepahitan orang lain? Karena dia gak dengar firman Tuhan. Karena dia gak melakukan firman Tuhan, sehingga hidupnya gampang roboh. Mari kita lihat berikutnya ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumahnya itu, keluarga itu. Tetapi keluarga itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Wow. Keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga seperti lebah yang menghasilkan banyak madu adalah keluarga yang dikendalikan oleh Tuhan. Keluarga yang dikendalikan Tuhan adalah keluarga yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Kenapa nggak ngasih persepuluhan? Karena nggak dengar firman Tuhan. Mungkin dengar firman Tuhan, tapi nggak melakukannya, saudara-saudara. Ya, nanti saya akan bahas orang yang hidupnya nggak dikendalikan Tuhan itu ngeri, saudara. Saya akan membuktikan nanti dengan satu keluarga hari ini. Dan saya bilang amit-amit deh, saya harus belajar dari keluarga ini, supaya dari keluarga ini saya juga nggak mengalami nasib yang sama seperti keluarga ini. Mari hari ini saudara, kita dengar tuh firman Tuhan, lakukan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Dan orang yang dikendalikan oleh Tuhan adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan kita turun hujan, datang banjir, tidak. Di Sorong hari-hari ini dan di Mamasa, di Luwu Utara, banjir bandang. Susah bayangin, rumah hanyut semua. Gereja kita di GSA di kota Sorong masuk air. Saya doa, ada teman saya Bayu namanya, Tuhan tolong jemaat kita yang ada di kota Sorong. Sudah bayangin lah, banjir habis deh rumah. Sudah bayangin orang yang gak mendengar firman Tuhan dan gak melakukan firman Tuhan, itu ibarat orang yang membangun rumah di atas pasir. Keluarganya mudah kacau, keluarganya mudah hancur, keluarganya mudah berantakan. Amin. Dikit-dikit senggol, bacok, dikit-dikit senggol. Kenapa? Karena dia membangun rumah gak di atas batu. Kenapa nggak bangun rumah atas batu? Karena nggak dengar firman, nggak melakukannya, nggak mengizinkan hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Gereja ini harus mendirikan di atas batu. Bagaimana cara dengar apa yang Tuhan katakan untuk gereja ini? Tuhan sudah katakan, gereja ini jadi rumah doa loh, rumah penyembahan. Saya bersyukur nih penyembahannya udah bagus. Ayo doanya ditingkatkan dong. Kemudian hidup dalam kebenaran. Ini suara Tuhan untuk kita dengar dan kita lakukan. Suka doa, suka menyembah, suka kebenaran. Anak-anak yang saya ajarin main les piano, saudara-saudara, saya ajarin mereka nyembah. Sekalipun mereka latar belakangnya tidak pernah. Waktu diajar nyembah dia pun tutup mulutnya, saudara. Saya ajarin, ayo nyembah, angkat tangan, nyembah. Karena hidup kita, gereja kita itu DNA-nya itu suka doa, suka nyembah, saudara. Dan bukannya suka nyembah, oh Yesus, Yesus, tapi hidupnya nggak benar. Orang yang dikendalikan oleh Tuhan adalah orang yang dengar firman Tuhan dan lakukan. Dan ketika kita dikendalikan oleh Tuhan, rumah saudara akan tetap kokoh, keluarga saudara akan tetap kokoh. Saudara dan saya akan ngundang pesta pernikahan 50 tahun, pesta pernikahan emas. Siapa yang duluan? Nggak ada ya, saudara. Pak Pian udah berapa tahun? Oh, Pak Pian masih di bawah saya ya. Ibu David udah berapa tahun? 18 tahun. Mama masih sudah 50 tahun? Oh belum ya, saudara. Mari kita berlomba-lomba, saudara. Keluargaku harus kuat. Keluargaku kalau ada angin melanda, angin badai, angin-angin yang lain, keluargaku tetap kokoh.
Keluargaku tetap kuat di dalam Tuhan. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga besar GSC juga sama. Tidak mudah ditipu-tipu, tidak mudah diporak-pondakan oleh kuasa iblis. Saudara, kita ini satu keluarga. Keluarga kita harus kuat. Ada kesehatian di antara kita. Ada peribahasa yang mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Besi menajamkan besi. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nggak suka sama gereja, satu dengan yang lain udah nggak mau gereja. Ujung-ujungnya saudara-saudara pindah. Nah, orang-orang seperti ini dimanapun akan sama, saudara. Mari kita dengar firman Tuhan. Besi akan menajamkan besi. Oh, salah satu tanda orang dewasa adalah dia tidak akan membalas kejahatan orang tersebut, tapi dia akan mencoba memahami kenapa Chandra menggosipin saya. Orang yang dewasa, orang yang kuat membangun rumahnya di atas batu, dia tidak akan membalas kejahatan yang Chandra lakukan kepada saya, tapi saya akan berusaha kenapa Chandra menyakiti hati saya. Sudah bayangin ya, saya akan cari tahu kenapa hatinya Chandra kok jelek sama saya. Tapi saya tidak akan berusaha untuk membalas apa yang dia lakukan kepada saya. Itu orang keluarga yang membangun rumahnya di atas batu, yaitu orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Saudara, anak-anak saudara tidak akan mudah kacau. Anak-anak saudara tidak mudah jatuh ke dalam berbagai macam-macam dosa. Hari ini, saudara-saudara, izinkan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini mic untuk apa? Untuk supaya suara saya bisa dengar. Bisa nggak mic ini untuk noko orang? Bisa nggak saudara? Bisa. Tergantung siapa yang mengendalikan mic. Amin. Hari ini saudara, saya bersyukur hari ini si Miguel sudah sehat saudara. Kemarin jangan takut ya. Kalau dia demam sudah ada alat. Oh, tadi dia suhu badan sudah 36. Kemarin sudah hampir hari Minggu malam berapa? 39 ya. 39 sudah bayangin loh. 39 itu kalau anak kecil seperti itu udah bahaya banget. Tapi puji Tuhan hari ini dia bisa kembali ke gereja. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau keluarga Pak Utahuruk ini, Pak Miguel, udahlah, nggak usah gereja. Kita gereja pun sakit anak kita, udahlah, nggak usah gereja kita. Sia-sia pun kita gereja, anakku sakit sudah. Aku udah melayani jauh-jauh, anakku sakit sudah. Pujian tadi mengatakan apa? Bila kau izinkan, semuanya untuk apa saudara? Semuanya untuk kebaikan. Nah, orang yang membangun rumahnya atas batu itu tidak mudah ngambek, tidak mudah marah, tidak mudah sungut-sungut, tidak mudah tinggalkan jam-jam ibadahnya, karena dia kuat saudara. Kenapa dia kuat? Karena dia dengar firman loh. Firmannya apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun anakku sakit harus dibakal rumah sakit Elizabeth, ya harus untuk otomatis keluar biaya saudara. Seharusnya biaya bisa untuk makan bakso, untuk ini harus dikeluarkan untuk rumah sakit saudara. Tapi saya percaya orang yang kuat, orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin. Mari kita sama-sama katakan, yang di rumah juga, keluargaku dikendalikan oleh Tuhan. 1, 2, 3 ya. Saudara, kalau nggak dikendalikan Tuhan pagi ini, ada 1001 macam alasan membuat saudara nggak datang menginjakkan kaki saudara di tempat ini. Saudara yang juga yang nggak dengar firman Tuhan dan nggak lakukan, nggak dikendalikan oleh Tuhan, saudara pun satu macam, aduh Pak, paketku habis Pak, nggak bisa aku live streaming Pak. Punya 1001 macam alasan kalau hidup kita nggak dikendalikan oleh Tuhan. Tapi orang yang dikendalikan oleh Tuhan adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Saya coba tadi pagi saya dapat renungan, sudah bagus sekali renungannya dari pendeta Lenitan, saudara. Dia bilang gini, hidup kita ini seperti cermin, saudara. Kita tuh harus bisa mendengar suara Tuhan. Ya puji Tuhan kalau saudara dengar suara langsung dari Tuhan. Hei Pak Pian, ya Tuhan, ya puji Tuhan sudah dapat suara seperti itu. Terkadang kita nggak, suara Tuhan mana sih? Kok nggak aku dengar sih suara Tuhan, saudara? Kadang-kadang suara Tuhan itu datang sama kita. Itu lewat gembala,
lewat firman, ya, lewat anak-anak kita. Bapak pun gitu pun, itu suara Tuhan, saudara. Sehingga saudara, oh ya ampuni aku Tuhan. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Kadang-kadang melalui anak-anak kita, suara Tuhan berbicara sama saudara. Kadang-kadang lewat tetangga, saudara yang berbicara, so artis tuh Mama Pian, rambutnya di babyliss. Apa kau bilang? Itu suara Tuhan, saudara. Suara Tuhan untuk apa? Mak Pian bisa sabar dalam skala. Saudara, mari kita dengar suara Tuhan dan lakukan suara Tuhan. Katakan amin. Mari hari ini kita sering mendengar suara Tuhan dan mendengar perkataannya Tuhan. Dan bukannya sekedar mendengar perkataan Tuhan, tapi lakukan apa yang Tuhan sudah dengarkan kepada saudara dan saya bagi. Nah, dengan cepat hari ini saya akan masuk kembali kepada satu keluarga yang saudara dan saya harus belajar dari keluarga ini. Sama-sama bilang dengan saya keluarga ini. 1, 2, 3 ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Saya tidak mau seperti keluarga Imam Eli. Dia imam loh, tapi dia tidak mengizinkan keluarganya hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Ingat, orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Mari kita lihat 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang apa? Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Wow, saudara. Ini keluarga Imam Eli, saudara. Berikutnya, adapun batas hak para imam terhadap ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa apa? Garpu bergigi 3 di tangannya, kemudian dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala, perhatikan, kita baca yang kuning 1, 2, 3 ya. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk siapa? Dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ingat, Silo adalah pertama kali tabut Allah datang itu di kota Silo, sudah. Dan yang jadi imamnya adalah Imam Eli. Berikutnya, bahkan sebelum lemaknya dibakar. Sudah bayangin ini ya. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima apa? Daripadamu daging yang masak, hanya yang mentah saja. Nah, di dalam perjanjian lama pada saat itu, kalau orang membawa daging itu lemaknya harus dibakar dulu. Sisanya itu baru untuk imam, saudara. Nah, anak-anak Imam Eli nggak melakukan itu. Sebelum dibakar, bahkan sebelum lemaknya dibakar pun daging sudah diambil, sudah. Wah, berikutnya. Apabila orang itu menjawab, kita baca 1, 2, 3 ya. Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Nah, ada orang mengingatkan kepada anak-anak Imam Eli, Hofni dan Peneas. Kan biasanya menurut hukum Taurat lemak dulu harus dibakar dulu, baru setelah itu baru sesukamu kamu ambil. Apa kata anak Imam Eli? Maka berkatalah mereka kepada orang-orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambil dengan apa? Kekerasan. Wow, hidupnya keluarga Imam Eli seperti ini. Berikutnya, dengan demikian sangat berdosalah kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Berikutnya, ada dosa anak Imam Eli, Hofni dan Peneas. Saya mau kasih gambaran, orang yang hidupnya nggak dengar firman Tuhan, orang yang nggak mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, seperti ini loh contohnya. Ini anak imam loh. Kalau sekarang itu anak pendeta, anak gembala sidang, seperti anak saya Excel, sudah. Anak gembala, tapi kelakuannya seperti setan. Sudah bayangin. Kenapa? Karena hidupnya nggak dikendalikan oleh Tuhan. Kenapa nggak mau dikendalikan oleh Tuhan? Karena nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau lakukan firman Tuhan, saudara. Dan apa dosa-dosa anak Imam Eli, saudara?
Saya berdoa untuk anak saya supaya anak saya nggak ngikutin jejaknya anaknya Imam Eli. Yang pertama, kita klik, saudara. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tursilah, apa artinya itu bersinah? Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu yaitu anaknya itu. Sudah bayangkan anaknya Imam Eli ini, saudara. Apa yang dilakukan? Tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu perkemahan, pintu kemah persamaan, saudara. Wow, saudara, mereka bersinah. Mereka bersinahnya di mana? Bukan di Doli. Saudara tahu Doli dulu gang. Saya masih sering lewat Doli ya di Surabaya. Tapi sekarang sudah tutup. Tapi mereka bersinahnya di mana, saudara? Di depan pintu kemah pertemuan, saudara. Ya di depan gereja, saudara. Anak-anaknya mereka itu melakukan segala yang tidak. Hidup mereka dikendalikan oleh dosa. Hidup mereka dikendalikan oleh nafsu mereka, saudara. Kenapa? Anaknya imam loh. Karena mereka nggak mau dengar perkataan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga mereka nurutin apa yang kedagingan mereka. Itu yang pertama. Ingat ya, kalau saudara pezina, ya, hari-hari ini kemarin itu trending di Twitter, saudara, tentang pelakor. Tahu siapa pelakor ya? Yaitu ngambil suami orang atau ngambil istrinya orang, saudara. Kenapa? Karena hidupnya dikendalikan oleh ini nafsunya, kedagingannya, dosa. Chandra, jangan nyuri istrinya orang lain. Cari yang belum punya istri dan belum punya anak. Jangan seperti anak-anak Imam Eli, hidupnya nggak dikendalikan Tuhan, jadi liar. Sudah bayangin lah, dia tidur loh dengan perempuan-perempuan, sudah. Bukan satu perempuan, tapi perempuan-perempuan. Sudah bayangin lah, aduh Tuhan. Ini orang yang hidupnya nggak dikendalikan oleh Tuhan. Nah yang kedua apa yang dilakukan anak-anak Imam Eli? Dosa yang kedua, kita baca 1, 2, 3 ya. Tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu? Maka berkatalah kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Nggak mengindahkan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Sudah ditegur loh. Kan bukankah lemak dulu harus dibakar? Toh kalau udah lemaknya dibakar, dagingnya merahnya itu kan samamu. Kenapa harus nggak sabar sih? Saudara, tidak mengindahkan Tuhan, saudara. Saudara ingat ya, udah ditegur, udah dinasihatin, nggak terindahkan. Udah dikasih ada pengumuman di WA grup kita. Pengumuman, saya tulis tuh breaking news. Saya tebelin, saudara. Pura-pura nggak tahu. Saya tahu loh siapa yang udah baca, siapa yang nggak baca. Saudara tuh bisa klik tuh di WA tuh, klik yang pojok atasnya, tekan info. Kalau saudara share sesuatu, saudara lihat siapa yang udah baca, siapa yang belum, itu di atas tuh. Klik info, saudara tahu siapa. Oh, ini udah baca semua. Saya lihat tuh udah baca semua, tapi nggak mau lakukan apa yang diumumkan di grup kita, saudara. Nggak mengindahkan Tuhan, saudara. Nggak mengindahkan pengumuman yang sudah ada, saudara. Lupa ya, tapi dia dibaca, saudara. Mari hari ini, saudara jangan tidak mengindahkan Tuhan, tapi belajar untuk mengindahkan Tuhan. Belajar untuk memperkatakan firman Tuhan dan melakukannya. Jangan seperti anak-anak Imam Eli. Yang ketiga, apa yang dilakukan mereka? Kita baca 1, 2, 3 ya. Sedekah. Dulu dalam perjanjian lama, saudara, itu ada batas hak para imam. Maksudnya gini, contoh ya, gereja dapat pemasukan 10 juta. Gereja kita, saudara, dikasih ketentuan batasnya untuk gembala. Misalnya, saudara, misalnya 60% dari 10 juta, saudara. Berapa itu Pak Pian? 6 juta, saudara. 6 juta itu untuk gembala, saudara. Gembala sidang, untuk saya. Itu batas, saudara. Kemudian saya datangi pengurus gereja. Kasih aku 70%. Kasih aku 80%. Loh Pak, kita sepakat Pak. Bapak sendiri yang buat peraturan Pak.
Batasnya untuk Pak Gembala itu 60%, Pak. Yaitu 6 juta untuk Bapak, 4 jutanya untuk operasional gereja, Pak. Kau beri nggak? Aku ini gembala, nggak hormat kau sama gembala, saudara-saudara. Kau mau melawan, mau berontak, saudara-saudara. Dia mulai serakah loh, saudara. Seharusnya batasnya cuma 60%, tapi dia nggak mau terima, saudara. Dia mau ambil semua. Itu orang yang serakah. Ingat, setiap bulan, saudara-saudara harus tahu batasnya, hak saudara. Saudara dikasih berkat 5 juta, batasnya saudara ingat 10% dari 5 juta. Itu haknya siapa, saudara? Haknya Tuhan, saudara. So kasih ke persepuluhan, saudara. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk saudara. 90% untuk siapa? Untuk saudara. Nah, orang-orang anak Imam Eli, Hopni dan Penias itu serakah. Udah dikasih 60% dari 10 juta, yaitu 6 juta, dia nggak terima, saudara. Dia pengen lebih. Nah, saudara udah diberkati 5 juta, seharusnya 10%. Itu bukan hak kita. Itu haknya Tuhan. Itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk persepuluhan kita, saudara. Tapi dilalap habis. Aku pun kurang, Pak Gembala. Itu melanggar batas hak para imam, saudara. Saya sudah melanggar batas imam kalau saya sudah ditetapkan dan saya langgar, saudara. Itu namanya apa? Serakah. Ini ada mertua saya, saudara, ada karunia ekstra, saudara. Ada orang-orang yang serakah, saudara. Artinya apa? Tanahnya orang pun diembat, saudara. Itu orang yang serakah, nggak tahu batas, saudara. Saya bersyukur kita punya tanah masih ada lebar, saudara. Kalau ada orang-orang yang mau mengambil tanah kita, saudara, kalau cuma 1 meter, 2 meter, nggak apa-apa, saudara. Ingat, orang yang serakah, saudara, akibatnya apa? Mari kita lihat, saudara, berikutnya. Ingat, ada dosa orang anak Imam Eli yang pertama tadi apa? Dursila. Yang ketiga, yang kedua apa? Tidak mengindahkan Tuhan. Yang ketiga, serakah. Ingat, jangan serakah. Jatahnya 2 ya, Chan. Siap, Pak. Siap, Om. Jajannya 2 dikasih berapa? Dimintanya berapa? 10, sudah. Itu namanya serakah. Nah, berikutnya. Itu dosa anaknya. Sekarang dosa bapaknya. Ya, ada peribahasa. Buah tidak pernah jatuh jauh dari mana? Dari pokoknya. Mari kita lihat. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau, perhatikan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, kata Tuhan, sambil kamu menggembukkan dirimu sendiri dengan apa ya? Bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Wow. Klik. Keluarga Imam Eli itu dikendalikan. Yang pertama apa? Cinta, cafe, sen, hepeng, duit, money. Keluarga Imam Eli dikendalikan yang namanya cinta uang. Sehingga apa? Tuhan bilang, engkau menggemukkan dirimu sendiri. Engkau memandang loba, engkau memandang dengan loba, artinya apa? Korupsi, saudara. Imam Eli dan keluarganya dikendalikan oleh uang. Memang kita nggak bisa bilang kita nggak bisa hidup tanpa uang, benar, saudara. Tapi uang nggak mengendalikan hidup kita, katakan amin. Gereja ini kalau nggak ada uang, saudara nggak bisa jalan, operasi nggak bisa jalan. Bayar listrik bagaimana? Pakai apa? Pakai don, kan nggak bisa, saudara. Beli baterai pakai uang juga, saudara. Beli minuman ini juga pakai uang, saudara. Bukan pakai daun, saudara. Tapi uang nggak bisa mengendalikan hidup kita. Karena uang, Tuhan bilang cinta, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, saudara. Saudara jangan cinta uang. Saudara siapin ini bagiannya Tuhan. Ini bagiannya untuk ditabur. Ini untuk benih, ini roti untuk dimakan. Saudara ingat, ada benih dan ada roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Katakan amin. Mari belajar untuk nggak cinta uang, saudara. Tapi cinta Tuhan. Minggu masih kerja. Itu cinta uang, saudara. Hati-hati kalau sudah dikendalikan oleh uang, saudara. Tuhan sudah kasih waktu Senin itu sampai Sabtu untuk bekerja. Kalau sudah dikendalikan oleh uang, hati-hati, saudara. Tuhan bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, yang kedua, keluarga Imam Eli dikendalikan oleh apa? Serakah, memperkaya diri.
Saya berdoa, Tuhan supaya saya nggak serakah. Suatu saat kalau Tuhan memberkati gereja kita, saya tidak akan menyimpan uang gereja untuk aset pribadi saya. Saya akan beli villa, mobil 5 untuk semua untuk saya. Tapi saya akan bilang sama bendahara misi, berapa uang misi kita? Sekian Pak, ayo kita tabur saudara. Kita tabur. Jangan serakah saudara. Jangan memperkaya diri saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kita kaya. Kalau saudara ingin cepat kaya, jangan serakah, tapi belajar untuk menabur saudara-saudara. Katakan amin. Yang ketiga yaitu apa? Ini dosanya orang anak Imam Ali dan keluarga Imam Ali dikendalikan cinta uang, serakah, dan dikendalikan oleh apa? Eli membiarkan anak-anaknya menajiskan pelayanannya di mana? Di kamar suci. Maka saya berdoa, doakan untuk para pelayan di gereja ini. Halo, saya berdoa, Opung, Bu Jenny, Karonya Excel, yang sudah janda-janda, yang sudah lansia, ayo doakan. Karena kan opung-opung, karo-karo, nenek-nenek kan sudah nggak kerja lagi. Tugasnya apa? Berdoa syafaat untuk keluarga, untuk gereja, supaya apa? Para pelayannya nggak menajiskan pelayanannya di kemah suci. Hari Minggu, waduh luar biasa. Haleluya. Seninnya saudara-saudara, ayo sendok, saudara-saudara. Nggak salah sih sama sendoknya, saudara-saudara. Tapi mari hari ini, saudara, biarlah saudara-saudara dan saya tidak menajiskan pelayanan di kemah suci. Saya juga belajar, saudara, untuk tidak menajiskan mesbah ini, saudara. Dan ketika ada anak-anak saudara melayani, tapi masih cakap kotor, masih ini, saudara sini ngomong sama saya. Jangan saya yang memberhentikan anak saudara, tapi ngomong misalnya si David. Ibu David ngomong ya, Om, jangan kasih pelayanan sama David. Kenapa? Hidupnya masih najis. Dia pakai topeng di gereja. Di depan Om, tapi di belakangnya. Nah, Imam Eli nggak menegur, membiarkan anak-anak, orang tuanya dikendalikan oleh anaknya. Saudara. Saya seringkali saudara-saudara, saya kendalikan tuh Excel, bukan Excel yang mengendalikan saya. Kalau Excel yang mengendalikan saya, ya suka-sukanya dia, saudara. Tapi kita harus mengendalikan anak-anak kita. Katakan amin. Mari hari ini keluarga Imam Eli dikendalikan cinta uang, serakah, dan dikendalikan oleh apa? Kedagingannya, saudara. Tapi kita harus mengendalikan anak-anak kita. Bagaimana caranya? Kita dengar firman Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan katakan, saudara. Dan mari kita berdoa supaya para pelayan Tuhan tidak menajiskan hidupnya di kamar suci. Saya dengar itu Pak, Bapak itu pelayan Tuhan ya Pak di gereja Bapak? Iya, ku tengok Pak, kemarin Pak ditampar istrinya Pak. Waduh saudara. Dan saya tidak boleh membiarkan anak-anak saya bisa membiarkan pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Oh Pak, kalau minggu itu penerima tamu di gereja Bapak ya? Iya. Alah Pak, itu pura-pura senyumnya Pak, ramahnya. Aduh Pak, kalau di rumah amburadul hidupnya, saudara. Mari hari ini, saudara, saya tidak akan pernah membiarkan anak-anak pelayan-pelayan Tuhan yang menajiskan pelayanannya di kemah suci, saudara. Dan saya nggak akan pernah membiarkan jemaat-jemaat, saudara, yang kelihatannya rajin ke gereja, tapi masih menajiskan seperti anaknya Imam Eli. Saudara bayangin, dibiarkannya anak-anaknya, nggak ditegurnya, nggak didisiplin, saudara. Biarinlah. Sudah kalau saya biarin, ngelunjak saudara-saudara. Nokoh saudara-saudara. Harus didisiplin saudara. Kalau enggak itu bisa kacau saudara gereja ini. Kalau enggak suka, pintu terbuka itu lebar saudara. Keluar sana saudara. Kalau enggak dibiarin saudara, anak-anaknya makin ngelunjak sama Imam Eli saudara. Makin nokoh deh sama bapaknya saudara. Sehingga apa? Kacau semua saudara pelayanannya. Karena apa? Bapaknya lembek saudara. Saya dibilang orang itu, oh Pak Kembal itu kan lembek, orang Jawa, saudara. Hati-hati loh saudara-saudara. Saya akan belajar dari kesalahan Imam Eli. Saya tidak akan membiarkan anak-anak jemaat-jemaat di tempat yang menajiskan pelayanannya di tempat ini, saudara. Saya akan tegur, saudara. Kalau saudara nggak suka gereja ini, mungkin saudara nggak bertumbuh di gereja ini, saudara. Silakan angkat kaki, saudara. Kalau saudara mau minta balik, mana sumbangan? Akan saya balikkan berapa? Saudara. Hitung semua sumbangan saudara, saudara.
Berapa persembahan saudara selama saudara ada di tempat ini, saudara? Saya akan kembalikan, saudara. Kalau nggak dibiarin, saudara, ngelunjak, saudara. Bikin kacau rumah tangga, saudara. Bikin kacau gereja, saudara. Hari ini mari bersama-sama kita berdoa supaya hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Katakan amin. Akibatnya apa, saudara-saudara? Ini akibatnya, saudara-saudara. Akibatnya ketika keluarga Imam Eli dikendalikan oleh tadi cinta uang, serakah dan lain sebagainya. Akibatnya ini, pada waktu itu aku menepati janji kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, mulai dari awal sampai akhir. Apa itu? Sebab telah kuberitahukan kepadanya, yaitu kepada Imam Eli sendiri. Yaitu apa? Bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Karena apa? Dosa yang telah diketahuinya. Sudah bayangin? Dosa yang telah diketahuinya. Bukan dosanya nggak diketahui oleh Imam Eli. Sudah tahu dia salah, saudara. Tetap aja nggak mau dengar suara Tuhan. Sudah tahunya itu dosa dilakukan, saudara. Dan apa yang terjadi? Yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Dan tetapi Imam Eli tidak memarahi mereka. Saudara jangan cuek, saudara. Kalau ada teman kita, keluarga kita yang mulai sudah hidupnya liar, nggak dikendalikan oleh Tuhan, saudara. Lo nggak mau dengar-dengaran, saudara. Engkau mau seperti apa sih? Kalau kau mau jadi jemaat GC, dengar dong suara gembala, dengar suara pengembalaan, saudara. Manusia bisa salah nggak? Saya bisa salah nggak, saudara? Saya bisa salah sebagai gembala, saudara. Saudara, tugas saudara dan saya saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan satu dengan lain. Sebab itu aku telah bersumpah, klik berikutnya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, yaitu apa? Bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan. Yesaya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbar atau seperti kain kermisi, Tuhan akan putihkan. Tapi di konteks ini, di kasus ini Tuhan bilang apa? Dosanya Imam Eli, keluarganya takkan dihapuskan. Sudah bayangin. Wow. Kok kejam kali sih Tuhan ini, gak ada kasih karunia. Bukan masalah kejamnya, saudara. Tuhan sudah kasih tahu, sudah dikasih peringatan SP1, SP2, SP3. Tetap aja membangkang, saudara. Tuhan bilang, dosamu gak diampuni loh, saudara. Padahal ada ayat berikutnya, ayat sebelumnya, mari kita lihat. Ayat ini berlaku juga. Sebab itu pada waktu berikutnya, Pit. Ini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji loh. Tuhan telah berjanji kepada keluarga Imam Eli, yaitu apa? Keluargamu dan kaummu akan apa? Akan hidup di hadapanku selamanya. Itu janji Tuhan loh. Janji Tuhan, saudara. Tetapi sekarang Tuhan agaknya ngomongnya gini ya, keluargamu tuh dan kaum akan hidup loh di hadapan selamanya. Tetapi sekarang ya firman Tuhan jadi jauh daripada aku. Tuhan tuh orang yang penuh, tidak ada kesabarannya Tuhan seperti itu, nggak ada, saudara. Kalau bilang saya paling sabar, Tuhan yang paling sabar. Padahal Tuhan udah janji keluargamu tuh akan hidup di hadapanku selamanya. Bukannya kamu tapi kaummu. Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Tuhan nyesal. Jangan pernah Tuhan bilang aku akan berkati engkau. Ternyata dicabut lagi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dosa kita. Karena kita nggak mau dikendalikan oleh Tuhan. Akhirnya seperti ini. Sekali kau saudara dan saya masih berjemaat di tempat ini, mari belajar untuk hidup dikendalikan. Kuda kalau nggak dikendalikan itu akan kemana-mana, saudara. Mari belajar untuk mengendalikan diri kita di bawah tangan Tuhan. Katakan amin. Kan Tuhan nggak kelihatan, saudara. Yang kelihatan siapa? Gembala saudara, orang tua. Jangan itu ya Chan. Itu nggak baik samamu Chan. Bikin kamu kantong kering. Mama ini nggak tahu selera anak muda, saudara. Kadang-kadang saudara, orang tua bisa memperdengarkan suara Tuhan untuk kita, saudara. Jadi mari hari ini kita belajar untuk hidup dikendalikan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu akibatnya dihukum, saudara. Nah, dengan cepat ada 5 menit kita belajar ciri-ciri
Ciri-ciri apa? Ciri-ciri keluarga yang dikendalikan oleh Tuhan. Ingat ya, kalau kita dikendalikan cinta uang, serakah, memperkaya diri, kedagingan, hawa nafsu kita, saudara dan saya, Tuhan bilang dosamu gak terhapuskan. Sudah bayangin, ngeri saudara. Gak ada pengampunan, gak ada lagi second chance, gak ada kesempatan kedua. Dan ini saya mau katakan, ciri-ciri dengan cepat. Ciri-ciri keluarga yang dikendalikan oleh Tuhan. Itu apa? Yang pertama, kita baca 1, 2, 3 ya. Kita bukan sekedar memberi, tetapi rela berkorban lebih banyak. Amin. Nggak enak ini sudah. Wah, nggak enak. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, ciri-cirinya apa? Ini, kita itu bukan sekedar memberi, tapi saudara dan saya berkorban lebih banyak. Amin. Amin. Itu ciri orang yang dikendalikan oleh Tuhan. Orang yang dikendalikan Tuhan adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Kalau kita hidup dikendalikan oleh Tuhan, kita akan seperti rumah, keluarga kita akan seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh rumah kita, keluarga kita nggak kacau, anak-anak kita terpimpin semuanya, saudara. Karena apa cirinya? Kita belajar memberi, bukannya sekadar memberi, tapi saudara rela dengan kesadaran penuh saudara mau berkorban untuk lebih banyak. Saya saudara, bukan hanya memberi senyum saudara, saya akan banyak berkorban saudara. Saya akan belajar kenapa dia nggak suka di gereja GSA. Saya nggak menyalahkan dia saudara, tapi saya akan mengintrospeksi diri saya saudara. Kenapa ya mereka nggak suka lagi ke gereja kita? Mari kita belajar untuk belajar. Mungkin di gereja kita kurang berkorban sehingga mereka merasa nggak enak saudara. Tapi mari hari ini jikalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia berapa? 2 mil. Orang yang dikendalikan oleh Tuhan adalah tetap mengasihi, tetap memberkati ketika ada orang-orang yang menyakiti hatinya. Katakan amin. Ketika saudara disakitin, hidup saudara dan saya akan bilang terima kasih Tuhan. Karena apa? Orang yang dikendalikan oleh Tuhan adalah orang yang mau berkorban lebih banyak. Haleluya. Amin. Mau berkorban lebih banyak saudara. Itu salah satu ciri orang yang dikendalikan oleh Tuhan. Dan ketika kita dikendalikan oleh Tuhan, rumah kita akan kuat. Kita akan melihat Chandra. Genteng, teng, teng, jalan dari sana saudara. Dan keluarganya itu keluarga akan diberkati oleh Tuhan saudara. Kenapa? Dia berkorban lebih banyak saudara. Dia belajar untuk bukannya sekedar memberi. Yang kedua, itu cirinya saudara. Mari kita membudayakan untuk berkorban lebih banyak. Udahlah, dikata-katain gak membalas. Saudara bilang apa? Udah, terima kasih, Tuhan memberkati. Ajak makan dia saudara. Namanya berkorban banyak. Dia yang salah kok om, aku minta maaf. Gak apa-apa, udahlah minta maaf aku ya. Anakku yang salah minta maaf. Amin. Yang kedua, kita bukan sekedar mengasihi. Yang kedua, kita bukan sekedar, yang tua tadi betul. Kita bukan sekedar mendoakan, tetapi juga memberkati orang yang menganiaya kita. Atasnya lagi, kita bukan sekedar mendoakan orang, tetapi juga memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Katakan amin. Itu orang yang dikendalikan oleh Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Yaitu apa saudara? Mendoakan. Bukan sekedar mendoakan, tapi memberkati orang-orang yang saya berkati. Orang yang nyuri sanyo kita. Saya berkati tuh orang yang nyuri kursi kita. Saudara, kursi saudara yang ada tanda-tanda seperti Pak Miguel itu kursi yang dipegang. Itu udah pernah raib, udah pernah hilang saudara. Saya tahu siapa yang nyuri. Tapi ketika dia lewat saudara, saya berkati dia. Saya sapa dia saudara. Mau kemana? Ke situ om. Saya mau sapa saudara. Saya mau berkati orang-orang yang menjolimi kita. Katakan amin. Bukan malah saudara baliknya. Malah saudara sebarin. Ya marilah kita belajar memberkati orang-orang yang menganiaya kita.
Amin. Gak usah pergi kita kerina. Lang. Pura-pura ditutup sudah. Bahasa Bataknya apa? Bu David. Dengar kita semua. Apa bahasa Bataknya? Song ini. Sudah. Kayak mana apa? Sudah dengar semua bahasa Bataknya? Nggak tahu. Kau tahu kok nggak tahu. Chan, sudah dengar semua. Ini kalau ada Mikael tahu nih, Mikael sudah. Mikael mana nih Mikael? Oh dia sorry sudah. Pak Pian. Sudah dengar semua bahasanya siapa? Nomiro Fefu. Pasri. Ya. Udah dengar ya kita ya saudara. Mari kita belajar bukannya sekedar mendoakan. Saya saudara. Tiap pagi saya bergembala. Doa bukan jemaat, bukan sekedar mendoakan, tapi benar-benar kalau ada jemaat-jemaat menyakiti hati gembalanya, itu seperti apa ya, lautan yang luas pintu pengampunannya. Kalau sudah datang, misalnya Pak Pian datang, oh, maafin saya, sing bisa Pak Pian. Oh ya nggak apa-apa, kan nggak ada gading, nggak ada retak, udah yuk makan-makan kita sudah. Nggak mungkin saya bilang, bawa 1 ekor babi baru saya maafkan. Enggak saudara-saudara. Jadi mari hari ini kita belajar untuk memberkati. Yang terakhir saudara-saudara, kita bukan sekedar mengasihi, tapi juga harus apa? Mengasihi sesama dengan apa? Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau saudara nggak mau dijupit, jangan jupit orang. Simple saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang yang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kesimpulannya, ayo Saka maju ke depan. Kesimpulannya saudara. Kesimpulannya ini loh saudara. Sudah dengar apa nggak dengar saudara? Maju Saka. Tengok kanan kiri saudara. Tengok saya. Kesimpulannya saudara, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara mau dikendalikan oleh keinginan daging? Ujungnya apa? Maut. Tapi kalau saudara dikendalikan oleh Tuhan, dikendalikan oleh keinginan roh, ujungnya apa? Hidup dan damai sejahtera. Ayo yang singer saudara-saudara majulah nyanyi kita. FF. Satu lagi ayat terakhir kita baca. Oke aja K. Kita baca Amsal 25-28. 1, 2, 3 ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah apa? Seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa? Dia mudah diserang, dia mudah terbunuh karena nggak ada perlindungannya. Mari hari ini kita berdoa. Nekat dari K. Oh Yesus, kami mau dikendalikan oleh Engkau Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sedang jemaat dikasih Tuhan, kita sudah melihat firman Tuhan. Ada satu keluarga yang hidupnya, keluarganya dikendalikan oleh keinginan daging. Keluarga Imam Eli punya keinginan dikendalikan oleh keinginan daging.
bukan keinginan roh, bukan dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Ujung dari itu semuanya ketika keluarga ini dikendalikan oleh keinginan daging, yaitu maut. Mari kita belajar supaya saudara dan saya, keluarga kita dikendalikan oleh roh, dikendalikan oleh Tuhan. Ujungnya saudara dan saya akan hidup dan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara-saudara sedang terima kasih Tuhan yang di rumah maupun yang di gereja, yang mau dengan sadar, bukan dengan paksaan. Saya mau hidupku dikendalikan oleh Tuhan. Saya mau keluargaku dikendalikan oleh Tuhan. Saya tidak mau keluargaku dikendalikan oleh daging, oleh keinginan-keinginan mata. Hari ini berdirilah di mana saudara ada. Jangan toleh kanan, toleh kiri. Saudara, urusan saudara dan saya dengan Tuhan pagi ini. Mari katakan, Tuhan, aku mau saya dan seisi rumahku Tuhan mau hidup dikendalikan oleh Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan keinginan roh dan bukan keinginan daging. Berdirilah, saudara yang di rumah juga berdirilah di mana saudara ada hari ini. Mari hari ini saudara katakan, jangan diam saudara, katakan kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, aku mau keluargaku dikendalikan oleh Tuhan. Aku mau bukan sekadar memberi, tapi aku mau berkorban lebih banyak. Aku mau memberkati orang-orang menganiaya aku. Aku mau mengasihi Tuhan orang-orang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih saudara. Tuhan tahu saudara berdiri hari ini. Saudara-saudara hari berdiri dan katakan, Tuhan, aku mau keluargaku, hidupku dikendalikan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Kami mau dengar suaramu dan lakukan firman-Mu. Firman-Mu, katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar, takkan pudar. Yesus, ku serahkan hidupku, ku serahkan seluruh hidupku. Kami mau taat suara-Mu, lakukan firman-Mu. Taat suara-Mu dan lakukan firman. Mari katakan, taat suara-Mu Tuhan, taat suara-Mu. Firman-Mu. Sikilala-lama-lama-lama-lama, sikilala-lama-lama, sikilala-lama-lama-lama-lama-lama-lama, sikilala-lama. Yes, yes, haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan, biarlah hidup kami dikendalikan oleh Roh, bukan dikendalikan oleh daging kami Tuhan. Sikilala-lama-lama-lama, sikilala-lama-lama-lama, sikilala. Yes, 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 haleluya, haleluya. Sikilala-lama-lama-lama-lama-lama, sikilala-lama, sikilala-lama-lama-lama-lama, sikilala. Amin, amin. Sedang jemaat kasih Tuhan, mari hidup kita hanya satu yang mengendalikan hidup kita, Roh Tuhan dalam hidup kita. Jangan izinkan uang mengendalikan hidupmu. Jangan izinkan sakit hati. Jangan izinkan kekecewaan. Jangan izinkan segala kedagingan mengendalikan hidupmu pagi ini. Tapi izinkan keinginan Roh yang menguasai, yang mengendalikan hidup kita. Biarlah keluarga kita dikendalikan oleh keinginan Roh, dikendalikan oleh
Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Keluargaku dikendalikan oleh Tuhan. Berkati kami Tuhan sedang jemaatmu pagi ini. Sedang terima kasih Tuhan hari-hari ini. Siapa yang mengendalikan hidupmu? Ketakutan, kekhawatiran, masalah. Hari ini mari kita ubah. Hidup kita hanya Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dia berkuasa, Dia ajaib, Dia besar. Dia sanggup menolong saudara dan saya pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari izinkan Tuhan menghidup. Izinkan Tuhan memimpin, mengendalikan hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Oh, ku ingin selalu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu Tuhan tinggal. Yes, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita bertangan dan mari apa Tuhan kita. Yes, haleluya. Sedang terima kasih Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lemah lembut. Jangan keraskan hati kita ketika firman Tuhan diperdengarkan. Mari kita pulang dengan membawa kuasa kemenangan daripada Tuhan. Keluarga kita dikendalikan oleh Tuhan. Keluarga kita tidak dikendalikan oleh keinginan daging kita, tapi keluarga kita dikendalikan oleh keinginan roh, yang ujungnya adalah hidup dan damai sejahtera. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat pagi yang sudah datang dan mengikuti ibadah kami melalui live streaming juga. Tuhan memberkati mereka yang masih setia mengikuti ibadah kami lewat streaming. Tuhan berkati di rumah mereka masing-masing. Berkat-Mu yang sama Tuhan berikan kepada mereka, seperti kami Tuhan pada hari ini yang hadir. Jemaat-jemaat kami yang belum hadir, anak-anak Musa, kiranya mereka boleh hadir di ibadah sore kami jam 5. Dan jiwa-jiwa yang belum terlayani di ibadah pagi, mereka boleh terlayani di ibadah sore. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang melayani ibadah sore. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Mikuel asal putra Utauruk juga Tuhan sudah sehat. Kami percaya semuanya Tuhan itu karena pertolongan-Mu. Dan hari ini kami bisa melihat anak ini kembali dibawa ke gereja, kembali dibawa ke rumah Tuhan untuk diberkati. Kami percaya bukan hanya dia Tuhan, tapi kami yang anak-anak yang sedang mengalami sakit Tuhan, dalam nama Yesus kami juga menerima kesembuhan yang sama dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, yang mungkin sekolah, Tuhan berkati, lindungi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di kota Sorong. Lindungi Tuhan, jagai, sehingga di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, mereka tetap kuat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami semuanya. Secara khusus kami berdoa untuk ibu-ibu janda yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati ibu-ibu janda yang setia Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah lewat kejandaan mereka nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia yang ada di gereja ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah lansia mereka, mereka tetap setia Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan masa-masa tua mereka. Berkati juga kami semua Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, anak-anak Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Serah khusus berkati pekerjaan kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah kami terus Tuhan diberkati oleh Engkau. Karena kami mendengar suara-Mu, melakukan firman-Mu, maka keluarga kami akan kuat di tengah badai.
Terima kasih Tuhan. Sedang terima kasih Tuhan, mari bersama-sama kita pulang. Sebelum kita akan meninggalkan rumah Tuhan pagi ini, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus tadi kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menganyari wajahnya dengan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita kedua kali. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin, amin.